Shalom adik-adik gerakan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Allah Bapa Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang bertata di surga. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kami waktu Tuhan untuk kami bersekutu Tuhan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Tuhan satukan hati kami Tuhan dalam ibadah bersama kami, dalam ibadah gerakan pemuda. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengerti, memahami Tuhan firman yang kami baca saat ini, dan kami Tuhan boleh mampukan Yesus dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami boleh bersaksi lewat kehidupan kami, dan kuasa-Mu boleh nyata, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus, amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menempati iman di bumi? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Adik-adik gerakan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat begitu banyak terjadi ketidakadilan dan keserakahan pada banyak tempat di dunia ini, termasuk di negeri kita yang tercinta ini.
wong cilik atau orang kecil diperlakukan dengan semena-mena tanpa mempedulikan sedikit pun hak-hak asasi mereka. Bahkan dalam kehidupan kita sendiri pun, tentunya kita juga mengalami di sana-sini ketidakadilan itu. Kita merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Kita sering melihat orang-orang yang benar tapi tidak dibenarkan. Kita sering melihat orang-orang yang harusnya dalam posisi benar diperdayakan menjadi tidak benar. Dalam situasi seperti ini, kita sering berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menurunkan keadilan kepada mereka yang tidak bersalah? Sepertinya seruan kita itu hanya seruan yang biasa saja. Tapi kita harus yakin dan percaya, seruan yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidaklah akan percuma. Seperti dalam perumpamaan hari ini yang kita baca dalam Lukas 18 ayat 1-8. Ada seorang janda yang merupakan personifikasi dari orang yang paling rentan dalam masyarakat saat itu. Orang yang paling mudah dilecehkan oleh orang-orang lain. Dalam ketidakberdayaannya, dia mohon kepada Pak Hakim untuk membela hak-haknya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak bersalah. Karena dia yakin bahwa dirinya benar. Dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi untuk menolongnya. Tidak mempunyai kedudukan sosial sebagai orang terpandang. Tidak juga punya uang dan kuasa. Dan dia sepenuh hati hanya bergantung kepada seorang Pak Hakim. Dia tergantung pada goodwill-nya Pak Hakim. Padahal hakim yang dia hadapi itu bukanlah seorang yang memikirkan masalah keadilan. Bukan seorang yang baik. Hakim yang dia hadapi adalah seorang yang tidak baik, tidak benar. Bahkan seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak mempunyai respek kepada siapapun. Dia tidak peduli dengan siapapun. Dia tidak menghormati siapapun. Sepertinya dia tidak memerlukan hidup sosial. Tidak memerlukan manusia lain dalam kehidupannya. Makanya dia tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita melihat dari sifat hakim itu, mungkin kelihatannya sepertinya sia-sia ibu janda itu meminta tolong kepada hakim itu. Karena hakim itu tidak pernah respek kepada siapapun. Tidak pernah merasa perlu dengan siapapun. Tidak merasa perlu hormat dengan siapapun. Tapi dengan kegigihannya, sang ibu janda ini ulet. Dia ulet datang terus ke Pak Hakim ini. Dia datang bolak-balik. Dia minta tolong. Kalau kita minta tolong, harus seperti itu ya. Tangannya di bawah, bukan di atas. Jadi wajar kalau kita minta tolong, kita meminta dan berlaku seperti orang yang minta tolong, bukan orang yang mendikte. Sang janda ini tidak jemu-jemu datang ke Pak Hakim, tidak bosan-bosan datang ke Pak Hakim, supaya Pak Hakim ini dapat menolong dia. Dan akhirnya memang nyata Pak Hakim ini menolong dia karena dia bosan dengan kedatangan sang janda ini yang bertubi-tubi datang menghampiri dia, mengganggu waktu yang dia pakai dalam istirahat, mengganggu waktu dia di rumah, mengganggu waktu dia makan, karena sang janda ini bolak-balik datang terus menjumpai dia, menemui dia tanpa mengenal waktu. Dari perumpamaan yang kita baca dalam Lukas ini, ada 3 hal yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Pertama, kalau Pak Hakim yang tidak jujur mau mendengar permohonan sang janda, apalagi Tuhan Allah kita
Tuhan yang penuh keadilan kepada mereka yang dikasihinya. Manakala kita berseru kepadanya secara terus-menerus, Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan kita adalah seorang Bapa yang penuh kasih, yang membela orang-orang yang tak bersalah. Allah mendengarkan dan menjawab seruan-seruan kita. Jadi kalau adik-adik gerakan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam berdoa itu jangan jemu-jemu berdoa. Kadang kita merasa cukup satu kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa kita, dan Tuhan tahu permohonan kita, Tuhan tahu kepentingan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Tidak seperti itu. Kita harus terus berdoa, tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus berdoa dalam permohonan kita kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan mendengar seruan kita, karena Allah kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang penuh kasih, Bapa yang penyayang. Hal kedua yang dapat kita pelajari lewat perumpamaan ini, saat kita berdoa, saat kita memohon, saat kita menyampaikan permohonan dan keluh kesah kita, Allah tidak akan menunda-nunda menjawab doa kita dengan lama-lama. Tuhan akan menjawab dengan cepat. Doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, harus kita naikkan dengan keyakinan dan iman. Dan doa itu akan cepat Tuhan jawab. Doa kita akan langsung Tuhan jawab. Tapi jawaban Tuhan itu perlu proses, perlu perjalanan, ada yang harus kita lalui. Kenapa begitu? Kenapa harus ada waktu untuk Tuhan menjawab permohonan kita? Kenapa harus ada proses? Kenapa tidak cespleng doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Begitu amin, langsung terjadi. Begitu selesai berdoa, berbicara pada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Itu adalah hal ketiga yang akan kita lihat. Hal ketiga yang kita pelajari dari perumpamaan ini adalah, kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 8, kita buka bersama Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi Anak Manusia itu datang. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan ingin kita tetap setia. Tuhan ingin kita tetap tekun. Pada waktu Yesus datang menghakimi dunia, apakah masih ada kita anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kedatangannya dan percaya bahwa kedatangan Tuhan itu akan indah bagi kita semua? Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah akan membawa keadilan pada akhir zaman, melainkan apakah kita penuh percaya, apa kita masih berpengharapan kepada Allah bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah menunda jawabannya supaya memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk memanifestasikan iman kita kepadanya. Tuhan ingin melihat seberapa jauh kesetiaan kita. Tuhan ingin melihat berapa jauh ketaatan kita kepada Allah. Tuhan ingin melihat iman kita kepada Allah. Kita harus memiliki iman seperti iman sang janda dalam perumpamaan yang kita baca saat ini. Kalau kita memiliki iman seperti itu, maka doa-doa kita pun tidak penuh diisi selalu dengan permohonan. Jangan kita sebagai anak-anak Allah yang peminta segala kepada Tuhan. Akan tetapi doa-doa kita juga mari kita isi dengan penuh sukacita. Seperti saat ini yang kita alami, kita tahu bersama
kita sama-sama mengalami musibah yang luar biasa dalam bumi tercinta kita ini. Wabah penyakit COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa kematian, dan banyak penderita penyakit COVID-19. Sudah berapa lama kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan agar wabah musibah ini boleh berlalu? 1 kali? 2 kali? Apa setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mendoakan wabah ini boleh berlalu? Setelah kita berdoa, namun wabah ini belum berlalu, apakah adik-adik masih tetap berdoa? Atau adik-adik sudah bosan mendoakan bumi tercinta kita ini agar boleh lalu wabah penyakit ini? Lewat perumpamaan ini, kita diingatkan dan kita boleh belajar dari seorang ibu janda yang tidak jemu-jemu berdoa memohon kepada Tuhan dengan keyakinan dan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memimpin kita melewati wabah ini, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita yakin dan percaya apa yang kita alami, apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan selalu mendampingi kita, dan Tuhan mempunyai rencana yang terbaik di balik semua ini bagi kita anak-anak Tuhan. Satu yang Tuhan ingatkan lewat perumpamaan ini yang boleh kita ingatkan bersama, kita boleh baca dari Lukas 18 ayat 1b, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lewat perumpamaan ini kita diajarkan bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Mari kita naikkan permohonan kita naikkan segala keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong dan membantu kita. Kita yakini, kita amini bahwa setiap masalah yang kita hadapi boleh terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan boleh memimpin kita melewati semua itu, dan semua itu akan terlewati. Begitu juga dengan wabah yang saat ini terjadi. Jangan jemu-jemu adik-adik Gerakan Pemuda berdoa. Kita bawa dalam doa, kita yakin dan percaya apa yang terjadi, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, semua itu akan berakhir dan akan berbuah indah pada waktunya Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa, bahwa segala permohonan adik-adik dalam kehidupan, mendoakan kehidupan yang kita jalani, mendoakan keluarga-keluarga kita, mendoakan saudara-saudara kita, jangan pernah jemu-jemu menaikkan segala doa-doa kepada Tuhan. Tapi jangan kita juga berdoa hanya menyampaikan segala permohonan kita, tapi ungkapan syukur kita pun harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, Allah yang maha mengasihi kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan, masih Tuhan berikan berkat, masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Kita boleh menikmati alam indah ciptaan Tuhan. Mari kita jangan jemu-jemu berdoa, karena Tuhan juga mengingatkan pada kita, saat Tuhan datang, kita masih tetap dalam iman percaya kita kepada Tuhan, agar nama kita boleh tercatat dalam catatan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bawa segala permohonan kita, segala ungkapan syukur kita, segala puji-pujian kita kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Tuhan itu baik, teramat baik. Dan setiap doa yang kita naikkan, kita boleh yakini itu akan dijawab Tuhan seturut kehendak Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu mendekatkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap iman percaya kita, dalam setiap nafas kita. Amin. Adik-adik Gerakan Pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita panjatkan segala permohonan kita, permintaan kita, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Kristus Yesus Allah Bapa Maha Mulia,
Allah Bapa Maha Kasih, Allah yang bertata dalam pujian surga yang Maha Kudus. Saat ini Tuhan, kami bersatu Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Tuhan persatukan hati kami dalam rangkaian doa syafaat kami saat ini Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Ya Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat yang selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini, baik kami yang dalam rumah maupun kami yang beraktivitas di luar rumah. Terima kasih Bapa, dan Tuhan boleh kembali persatukan kami di rumah kami Tuhan bersama keluarga kami. Ya Kristus Yesus Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang baik, bahkan teramat baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, walau jarak kami berbeda-beda, berjauhan, di tempat kami yang berbeda-beda, di rumah kami masing-masing, Tuhan masih memberikan kami kesatuan hati untuk kami bersekutu Tuhan lewat fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, fasilitas ini Tuhan boleh menjadikan pelepas rindu kami dalam kami beribadah ya Bapa. Kiranya Bapa Tuhan berkati firman yang kami boleh dengar bersama Tuhan. Pimpin kami Yesus, agar kami boleh seperti ibu janda Tuhan yang boleh kami baca dalam firman-Mu. Kami boleh tidak jemu-jemu berdoa, kami boleh tidak jemu-jemu Tuhan memohon kepadamu Tuhan. Pimpin kami Yesus, agar kami boleh memiliki iman dan keyakinan kepadamu selalu Bapa, bahwa dalam setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan pasti menjawab, dan semua boleh jadi seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami mau menaikkan doa permohonan kami Tuhan, bagi bumi tercinta kami Tuhan, khususnya bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bumi tercinta kami Yesus. Tuhan Kau tahu Bapa, yang saat ini sedang mewabah di bumi tercinta kami Bapa. Saat ini terjadi wabah penyakit COVID-19 Tuhan, yang begitu banyak Tuhan memakan korban jiwa Bapa. Ya Yesus, dalam tangan kasih-Mu, dengan kerendahan hati kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan mau pulihkan bumi tercinta kami ini Yesus. Tuhan berikan pemulihan Tuhan. Tuhan berikan kondisi yang baik kembali bagi bumi kami ini Bapa. Biarlah kiranya Bapa, wabah yang saat ini menjakit dalam bumi kami Tuhan, boleh berlalu Tuhan dengan belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa Roh Kudus Bapa ke atas bumi kami ini Yesus. Tuhan mau angkat segala sakit penyakit Tuhan yang mewabah di bumi kami ini Tuhan, di bumi tercinta kami ini Yesus, hingga kami boleh kembali pulih Tuhan dengan pemulihan dari-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kembali beribadah Tuhan di rumah-Mu yang kudus Yesus. Kami rindu bersekutu kembali bertemu saudara-saudara kami Bapa. Biarlah Yesus, Tuhan mau pulihkan sungguh-sungguh Tuhan bumi tercinta kami ini Tuhan. Keadaan wabah ini Tuhan membuat kami tidak dapat beribadah, bersekutu Tuhan, bersatu bertemu bersama saudara-saudara kami di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk kembali kami boleh bersekutu Tuhan, bersama-sama Tuhan, beribadah Tuhan, memanjatkan segala syukur kami Tuhan lewat ibadah kami, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kondisi seperti ini juga Bapa, kami boleh selalu rindu Tuhan, bersekutu di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap persekutuan yang kami lakukan di rumah kami ya Bapa. Walaupun di rumah, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan,
para pemimpin kami Tuhan, yang saat ini Tuhan berupaya melakukan segala usaha Tuhan untuk menghadapi wabah yang saat ini terjadi. Tuhan Bapa yang surga, Tuhan berikan kerendahan hati bagi mereka Tuhan, untuk mereka selalu datang berseru kepadamu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan ke atas para pemimpin, kepada pemimpin kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat bagi mereka Tuhan. Biarlah lewat mereka Tuhan, berkat-Mu boleh nyata Tuhan dalam bumi tercinta kami ya Bapa. Lewat mereka Tuhan, Tuhan berikan cara yang terbaik Bapa, pemikiran yang terbaik Tuhan, untuk pemulihan bumi kami ini ya Bapa. Berkati para pemimpin kami yang sudah bekerja keras Tuhan, melakukan segala hal untuk pemulihan bumi kami Tuhan, untuk menangani wabah ini ya Bapa. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Bapa, dan berikan mereka kerendahan hati. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh tim medis yang bekerja Bapa di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Mereka memberikan diri, memberikan hidupnya Bapa, untuk merawat seluruh pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan limpahkan pada mereka Tuhan kesehatan, berikan pada mereka kekuatan, dan berikan pada mereka sukacita Yesus dalam melayani di tempat-tempat mereka bekerja, di rumah-rumah sakit yang mereka ditempatkan Bapa. Berkati Tuhan mereka Bapa dalam jajaran garda nomor 1 Tuhan, menghadapi seluruh anak-anak-Mu, seluruh saudara-saudara terkasih kami yang mengalami penderitaan sakit COVID-19 Tuhan. Biarlah melalui tangan-tangan tim medis juga Bapa, mereka boleh menjadi boleh Tuhan pakai sebagai perpanjangan berkat-Mu Tuhan, untuk kesembuhan bagi pasien-pasien yang mereka rawat. Berkati keluarga tim medis yang mereka tinggalkan Tuhan, di mana mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga. Biarlah kiranya Tuhan yang menemani, yang mendampingi keluarga yang mereka tinggalkan. Tuhan berikan mereka juga sukacita dan berkat-Mu Tuhan bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Berkati juga Tuhan seluruh keluarga dari saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga mereka Tuhan satu persatu. Tuhan kuatkan mereka Tuhan, dan Tuhan selalu berkati mereka ya Bapa, karena kami yakin Tuhan, semua ini akan berlalu Tuhan. Semua ini akan boleh kami lewati Tuhan, dengan pimpinan-Mu, dengan kekuatan yang daripada-Mu saja ya Bapa. Berkati juga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang masih Tuhan berikan kesehatan hingga saat ini. Sertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk selalu berseru Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam kami melewati hari-hari kami menghadapi musibah ini, untuk kami tetap tinggal di rumah Tuhan, agar semua yang diupayakan pemimpin kami boleh berjalan. Dan Tuhan berkati Bapa, sertai kami seluruh keluarga lepas keluarga dalam kebersamaan kami di rumah. Biarlah kami boleh saling mendukung, balik kami boleh saling menyemangati Tuhan, agar selama kami di rumah tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan paham, tapi ada sukacita dari-Mu Bapa dalam bersamaan kami di rumah ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik kami terkasih dalam gerakan pemuda Maranta Subang. Berkati keberadaan mereka Tuhan dalam kegiatan mereka, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka dalam mereka mengerjakan segala tugas-tugas mereka di sekolah. Dalam tugas-tugas yang dikerjakan, biarlah sukacita selalu ada dalam mereka Bapa. Tuhan berikan kepintaran kebudayaan bagi mereka Tuhan,
agar mereka boleh menyelesaikan segala tugas tanggung jawab mereka dalam sekolah mereka. Berkati adik-adik kami juga yang dalam pekerjaan. Tuhan memakai mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Mereka boleh menjadi terang dan garam. Mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, bagi sekeliling mereka dimanapun mereka dan berada. Kau tahu juga kerinduan hati mereka, kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, beribadah bersama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Kami serahkan semua Tuhan, adik-adik kami Tuhan, di dalam kegiatan mereka, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua boleh berlalu, semua boleh Tuhan berkati. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan dalam satu hati kami, dan kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.